Ya, dalam pelantikan hari ini, pemirsa, ada 85 wali kota. Benar ya, Marcel ya? Ya, 85 wali kota yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, 33 gubernur yang dilantik hari ini, dan selain itu adalah sekitar 300 bupati. Ya, ini yang menarik adalah bagaimana penataan wilayah perkotaan bagi mereka yang sudah dilantik menjadi wali kota. Bagaimana mereka menata kota di tengah dengan adanya kebijakan untuk efisiensi. Sedangkan kota-kota ini berbeda dengan daerah-daerah yang memiliki wilayah yang bisa menghasilkan sesuatu, misalnya ternak atau misalnya juga ada kelautan dan penghasilan daerah lainnya begitu. Nah, kami akan berbincang sekali lagi bersama Kang Yayat di studio kami. Kang, bagaimana Kang? Ini kondisinya adalah kita lagi butuh efisiensi sekali untuk makan bergizi gratis. Kemudian juga tadi Pak Presiden juga langsung minta untuk tancap gas kepada semua yang dilantik. Kota ini kan tidak punya penghasilan kecuali pajak nih Kang. Bagaimana nih Kang? Ini menarik ya. Ini kan kalau seorang wali kota atau wakil wali kota ketika dia berjanji dalam konteks pilkada kemarin, kan ada punya visi misi yang akan dia bawa kota ini 5 tahun ke depan akan jadi apa. Tapi kan ada joke yang menarik. Visi misi tanpa gizi mimpi. Gizinya itu dari mana? Karena kota itu dibangun dengan sumber-sumber pembiayaan pendanaan. Selama ini banyak mengandalkan dari APBD. Apalagi nanti dari dana alokasi khusus dan alokasi umum yang diberikan dari pusat. Jadi sumber pembiayaannya di mana paling banyak? Dari APBD. APBD dari mana sumbernya? Dari pajak, PNBP dan sumbernya. Cuman pertanyaannya kan, setiap kota itu kalau dianalogikan ada 2 kategori, kota mata air dan kota air mata. Mata air itu adalah kota yang ketika dia punya basis resource sumber daya yang besar. Nah, kita kan lihat kota-kota kita itu. Kota-kota yang sekarang itu maju dan cukup berkembang, kelihatannya resource-nya ketika ada sektor ekonomi apa yang paling bergerak. Nah, kalau di wilayah Jabodetabek ini, kekuatan paling besar itu biasanya di sektor manufacture. Manufacture itu industri pengolahan. Misalnya kita lihat ya, seperti Jakarta, kemudian Bekasi, kemudian Tangerang, dan kota-kota sekitarnya. Nah, kota-kota yang punya kekuatan pada sumber daya yang seperti ini, itu potensi kapitalisasi modalnya cepat. Infrastrukturnya berkembang. Income pun bisa bertambah karena apa? Sektor industri ini punya faktor generate yang besar. Nah, berbeda dengan kota-kota yang basisnya misalnya pada pertanian. Nah, banyak juga kota-kota yang misalnya berbasis jasa, pariwisata, perdagangan, atau kota-kota yang mempunyai basis wilayahnya yang masih didominasi oleh wilayah-wilayah pertanian, seperti kota-kota di wilayah Indonesia Timur, di Sulawesi, dan sebagainya. Nah, pertama, kalau kita ingin melihat itu, setiap calon pimpinan daerah, dia harus tahu berapa ruang fiskal kita. Keuangan mereka itu kan. Nah, dari ruang fiskal itu kan akan terlihat berapa alokasi belanja untuk operasional atau belanja untuk pelayanan sama belanja modal. Nah, pertanyaan itu modal itu yang harus bagaimana? Karena banyak investor yang tertarik, oke, saya akan bangun, tapi pertanyaannya, apakah ketika saya berinvestasi di tempat itu efisien tidak? Nah, contohnya bagaimana? Terlalu banyak pungutan atau tidak? Perizinannya gampang atau tidak? Infrastruktur mendukung atau tidak? Atau yang paling menarik, kapasitas sumber daya manusianya. Kadang-kadang banyak orang berinvestasi, ya. Kemudian tanya, wah di sini resource-nya terbatas. Maka banyaklah pengembangan kota itu terkonsentrasi di kota-kota utama. Nah, alangkah bagusnya nanti para wali kota terpilih ini, pertama dia harus punya jiwa memarketingkan kotanya. Pertama, satu, daya tarik tempat saya. Artinya begini, setiap Pak Wali Kota terpilih ataupun wali kotanya ataupun nanti para bupati, dia harus punya semacam roadmap-nya. 5 tahun saya akan membangun apa? Karena ingat, membangun ekonomi kota itu bukan sekedar ada industrinya, bukan ada jasanya, tapi potensi lapangan kerjanya. Nah, sekarang ini banyak daerah-daerah ya punya potensi tapi tidak mampu berkembang karena satu, ternyata letak lokasinya kurang begitu lengkap dengan fasilitas penunjangnya. Nah, yang menarik menurut saya, ada beberapa kota-kota kita yang di Indonesia yang punya potensi besar, yaitu 10 wilayah metropolitan. Ya, mana itu misalnya Jabodetabek, Bandung, kemudian juga Semarang, Surabaya, Minahasa di Sulawesi, dan sebagainya. Tapi juga ada kota-kota yang juga bisa mampu mandiri ketika di situ ada corporate, badan usaha besar. Contohnya apa coba? Kota Kediri. Kediri, ya, barusan saya
Kediri itu ada gudang garam. Gudang garam punya kegiatan, kemudian satu, dia punya hamparan areal yang luas. Apa yang mereka lakukan? Gudang garam membangun bandara. Oke. Nah, ketika dengan bandara dia bangun, terdapatlah apa namanya land value capture. Ini karena si kepala daerahnya bisa berbuat kreatif begitu ya Kang ya? Oke. Jadi makanya saya bilang cari kepemimpinan itu suksesnya bukan hanya persoalan saya terpilih menjadi pimpinan daerah. Tapi kepemimpinan itu adalah faktor kreativitas, keberanian, kemudian juga komitmennya. Nah, itu menarik bagi kita bahwa harusnya dalam konteks membangun ini, dalam konteks backupnya, ada wali kota asli, ada wali kota bayangannya. Oke. Artinya kerja tim juga begitu Kerja ya Kang tim. ya, kerja tim dan juga tadi Kang Yayat sempat menyebutkan keberlanjutan juga. Iya. Nah, apakah kemudian kapabilitas ini sudah dimiliki oleh seluruh wali kota? Kita akan bahas Kang Yayat selanjutnya. Ditahan dulu, Kang. Tapi ditahan dulu, kita harus jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di live event pelantikan kepala daerah serentak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.